Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bi hikmatika wanzur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'sir 'alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada pembahasan pasal mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi shalihin fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pasal fi raf'il yadaini inda takbiri. Di dalam menjelaskan mengangkat kedua tangan ketika takbir. Di dalam menjelaskan mengangkat kedua tangan inda takbiri ketika takbir. Yusannu disunnahkan. Raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan. Fi arba'ati mawadi'a di 4 tempat. Inda takbiratil ihrami yang pertama ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku'i dan yang kedua ketika ruku. Wa indal i'tidali dan yang ketiga ketika i'tidal. Wa indal qiyami dan ketika berdiri minat tasyahudil awali dari tasyahud awal. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Paslun pasal birafil yada ini dalam menjelaskan mengangkat kedua tangan inda takbiri ketika takbir. Yusannu disunahkan. Raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a di 4 tempat. Inda takbiratil ihrami yang pertama ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i dan yang kedua ketika ruku'. Wa indal i'tidali dan yang ketiga ketika i'tidal. Wa indal qiyami dan yang keempat ketika berdiri minat tasyahudil awali dari tasyahud awal. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau baca silakan. Boleh, Ustaz? Dari mangga teh.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal, firok yada ini eh, mengenai mengangkat kedua tangan mendapat diri. Firok yada ini ya, mengangkat kedua tangan indah takbiri ketika takbir. Yusanu rob yada ini disunnahkan. Rob yada ini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a di 4 tempat. Inda takbiratul ihram, yang pertama ketika takbiratul ihram, wa inda rukni, dan yang kedua ketika ruku, wa inda i'tidali, dan yang ketiga ketika i'tidal, wa indal qiyami, dan yang ketika eh, dan yang keempatnya ketika berdiri minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Enggak, nuhun Teh Rita. Ada ya, ada lagi yang mau coba baca, silakan. Teh Azniyatul Maulidah. Ya Ustadz, Enggak Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi raf'il yadaini inda takbiri. Pasal yang menerangkan tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Yusannu disunahkan raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati sunnah-sunnah maaf. Sunnah-sunnah ketika mengangkat kedua tangan itu ada arba'ati mawadi'ah, 4 macam. Yang pertama, ainda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, wa ainda ruku'i, dan ketika ruku, wa indal i'tidali, ketika i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika bangun dari duduk tasyahud awal. Terus, Baik, terima kasih. Bapak Ibu sama-sama. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Teh Rita tuh SMA Putri ya? SMK. Teh Rita SMK, SMA. Saya SMA Putri, Ustaz. SMA ya. Teh Niatul. TK Ustadz. Oh, siap. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, di dalam pasal ini musannif pengarang kitab menjelaskan kepada kita tentang mengangkat kedua tangan indah takbiri ketika takbir. Nah, yang dimaksud dengan takbir di sini adalah ada dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir intikal. Takbir perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain namanya takbir intikal. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal. Itu bedanya kalau takbiratul ihram di awal, kalau takbir intikal perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain namanya takbiratul intikal. Nah, Syekh Salim bin Sumer menyampaikan di dalam pasal ini yusannu disunahkan Raful yada ini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadiyah. Jadi ketika kemudian kita sholat, maka sunnah mengangkat kedua tangan kita di 4 tempat. Mana yang pertama adalah indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Sehingga Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ketika takbiratul ihram yang wajib yang menjadi rukunnya bukan mengangkat kedua tangan, tapi yang wajib atau yang menjadi rukunnya pada saat takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar.
ngangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihramnya mah hukumnya sunnah. Tapi ngucapin Allahu Akbar hukumnya wajib karena bagian daripada rukun sholat. Sehingga kalau misalkan dikatakan takbiratul ihram itu rukunnya rukun apa? Rukun kauli, rukun fi'li, atau rukun kolbi? Maka takbiratul ihram ini termasuk ke dalam bagian daripada rukun kauli. Maka kalau disebutkan rukun kauli berarti bukan perbuatan, ucapan. Sehingga yang menjadi wajib pada saat takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Sehingga di sini jelas ya Bapak Ibu sekalian mengangkatnya hukumnya sunnah. Walaupun kita tahu cara mengangkat kedua tangan ini kan ada dua cara. Mangkibaihi wa udunaihi. Yang pertama adalah sejajar dengan bahunya. Yang kedua udunaihi. Sejajar dengan telinganya. Jadi kalau misalkan ada sebagian yang sejajar dengan telinganya, sejajar dengan bahunya, memang itu disampaikan di dalam hadisnya demikian. Syekh Al-Albani biasanya tidak mengangkat sejajar dengan telinga, tapi mengangkat sejajar dengan bahunya. Itu pendapatnya Syekh Al-Albani. Adapun kebanyakan para ulama wabil khusus di mazhab Syafi'iyah mengambil pendapat udunaihi, sejajar dengan telinganya. Bahkan ini juga tidak wajib, tidak harus kemudian si jempol ini nempel di daun telinga paling bawahnya, itu tidak ada kewajiban. Yang dianjurkan adalah sejajarnya telapak tangan ini dengan apa? Dengan kedua telinganya, begitu. Terus kalau misalkan ada di luar itu, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian sampai ke atas gitu ya, Allahu Akbar misalkan, sah atau tidak? Sah, cuman tenyunah. Kenapa tidak nyunah? Karena tidak mengikuti apa yang sekiranya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Di antara dua itu. Nah yang saya tahu hanya dua itu saja, selain itu saya tidak tahu. Bahkan dalam kitab Zubat, Syekh Ruslan, beliau memperinci, mendetailkan bagaimana sunnahnya takbiratul ihram, bukan hanya sekedar mengangkat kedua tangan saja, bukan hanya sejajar antara telinga atau bahu saja, tapi juga ketika mengangkat kedua tangan ini, nah Bapak Ibu, si batin telapak tangan ini namanya batin yang putih ya. Sementara yang hitamnya ini disebut dohir. Ini dohir telapak tangan, ini batin telapak tangan. Nah, ketika kemudian takbir sunnah, batin telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan dikedalamkan. Allah dikedalamkan begini enggak. Tapi sunnahnya itu adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian juga si jari jemari ini tidak rapat Bapak Ibu sekalian. Jadi jari jemari itu disunahkan untuk renggang sedikit. Tidak juga direnggangkan secara berlebihan. Tapi renggangnya ya ada renggang sedikit lah begitu ya. Nah ini sunnahnya. Direnggangkan, tidak terlalu renggang, tidak dirapatkan tapi renggang. Kemudian juga menghadap ke arah kiblat. Nah itu sunnahnya. Itu sunnah pada saat takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan yang kedua adalah ketika ruku. Beres baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah, Allah sama posisi tadi ya. Sunnahnya seperti halnya takbiratul ihram, posisinya sama. Cuman diangkat kedua tangan pada saat hendak ruku, itu hukumnya sunnah. Wa indal itidali, dan yang ketiga adalah pada saat hendak itidal. Itidal berarti bangun dari ruku, itu sunnah mengangkat kedua tangan. Wa indal qiyami, dan yang keempat adalah ketika berdiri atau bangun minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal, berarti naik atau bangun berdiri untuk rakaat yang ketiga ya.
Jadi kalau misalkan mau berdiri ke rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal, maka ngangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Tapi kadang seseorang ketika melaksanakan sholat tidak menjadi makmum muafik, tapi dia makmumnya makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu ada di mana kondisi seseorang itu tasyahudnya lebih banyak dibandingkan dengan rokaatnya. Kira-kira Teh Rita, sholat apa yang si tasyahudnya itu lebih banyak dibandingkan dengan rokaatnya? Tahu Teh? Apa ya? Salat Apa? maghrib yang jadi masbuk mungkin. Sholat maghrib yang jadi masbuk ketika pada tasahud yang kedua. Iya. Ketika tasahud ya, ketika tasahud awal di rakaat yang kedua kan ya. Teh Rita masuk ke masjid. Pas lihat imam makmumnya sedang apa? Imamnya sedang tasahud awal. Tasahud awal. Teh Rita kan langsung langsung apa? Langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, sempurnakan takbirnya, kemudian langsung duduk ikut tasawuf Iya. awal dengan imam. Tasawuf awalnya kan nggak dihitung ya. Tasawuf awal nggak dihitung. Kemudian nanti tasawuf yang kedua juga sama. Tasawuf yang rokat yang kedua nanti Teh Rita ikut juga tasawuf walaupun imamnya rokat yang ketiga. Kemudian dihitungnya hanya satu. Imam salah, kemudian Teh Rita naik lagi, berarti itu masuk kepada rokaat yang kedua. Kemudian yang kedua tasyahud lagi sampai yang keempat semuanya itu tasyahud, mulai dari mengikuti imam sampai akhir itu tasyahud. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kondisinya seperti itu, maka setiap kali kita duduk tasyahud, kemudian berdiri atau bangun untuk menunaikan rakaat menunaikan rakaat yang selanjutnya, maka tetap disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi kaidahnya Bapak Ibu sekalian seperti ini kaidahnya. Setiap kali orang melaksanakan duduk tasyahud, berapapun ya tasyahud yang dilakukannya, baik itu tasyahud awal, tasyahud yang mengikuti imam, termasuk tasyahud yang lainnya gitu ya. Maka setiap tasyahud kemudian berdiri, maka sunnah mengangkat kedua tangan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kaidahnya ya. Adapun selain daripada keempat ini tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Hukumnya tidak sunnah. Tapi empat tempat ini dianjurkan, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sekali lagi, kaidah yang keempat ini ketika seseorang melakukan tasyahud, baik tasyahud awal atau baik tasyahud yang bersamaan mengikuti imam, ketika naik bangun untuk berdiri lagi, maka sunnah mengangkat kedua tangan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Cukup? Baik. Kita lanjutkan ke pasal yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon pasal fi syuruti sujudi, dalam menjelaskan syarat sahnya sujud. Syurutus sujudi, adapun syarat sahnya sujud, sab'atun, ada 7. Ayas juda, sujud siapa? Musalli. Ala sab'ati a'doin, di atas 7 anggota badan. Wa antakuna, dan harus terbukti jabahatuhu,
keningnya atau jidatnya musalli maksyufatan terbuka. Watahamulu dan memberatkan. Birosihi kepalanya musalli. Wa adamul huwi dan tidak boleh turun li ghairihi untuk selain sujud. Wa an la yasjuda dan tidak boleh sujud siapa musolli ala syai'in di atas sesuatu, ala syai'in di atas sesuatu, yataharroku yang bergerak itu syai', yang bergerak itu syai'in, biharokatihi dengan geraknya musolli, biharokatihi dengan geraknya musolli, wartifa'u asafilihi dan meninggikan bagian bawahnya musolli, ala dihi atas bagian atasnya musolli, wa tuma'ninatu dan tuma'ninah fihi di dalam sujud. Sekali lagi Bapak Ibu, paslun pasal fi syuruti sujudi di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya sujud. Syurutus sujudi adapun syarat sahnya sujud sab'atun ada 7. Ayas juda sujud musolli ala sab'ati a'doin di atas 7 anggota badan, wa antakuna dan harus terbukti jabahatuhu keningnya maksyufatan terbuka, watahamulu dan memberatkan birosihi kepalanya musolli, wa adamul huwi dan tidak boleh turun li ghairihi untuk selain sujud,
Wa an la yasjuda dan tidak boleh sujud musolli ala syai'in di atas sesuatu yataharroku yang bergerak itu syai'in biharokatihi dengan geraknya musolli. Wartipang asafilihi dan meninggikan bagian bawahnya musolli ala a'alihi atas bagian atasnya musolli. Wa tumakninatu dan tumaknina fihi di dalam sujud. Mangga dibaca Ibu Dian Pahlupi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sujudi, adapun syarat sah sujud, sabatun itu ada 7. Ayas juda terbukti sujud itu ala ardoin di dengan 7 anggota badan. Di atas benar anggota takuna dan uh, jabahatuhu di atas keningnya ya, jabahatuhu keningnya, maksufatun Lupatan. Ang takuna jabahatuhu tadi teh punten Takuna dan harus terbukti. oh waang takuna dan harus terbukti jabhatuhu keningnya maksupatan terbuka wataha mulu dan memberatkan birosihi kepalanya si musoli wa ada mulhuwiyi dan tidak boleh turun ligoirihi selain untuk sujud wa alla yasjuda dan tidak boleh sujud ala sayin di atas sesuatu yataharroku yang bergerak biharokatihi dengan gerakannya musolli wartifa'u asafilihi dan meninggikan bagian bawahnya ala a'alihi di atas atas bagian atasnya musolli wa tumaninatu dan harus tumanina fihi di dalam sujudnya. Terima kasih jazakillah khairan katsiran. Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 16.30, insya Allah untuk penjelasan di pasal syarat sah sujud kita akan menjelaskan di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah.